Gue baru aja selesai nonton film Pengepungan di Bukit Duri. Ini film yang gue udah tunggu lama banget dan ini pendapat gue. Film ke-11-nya Joko Anwar setelah Siksa Kubur setelah Pengabdi Setan 2 kalau nggak salah. Kayaknya di tengah-tengahnya ada Nightmares and Daydream deh. Ya pokoknya gitu lah. Ini karya terbarunya Joko Anwar yang udah gue tunggu-tunggu karena semenjak Pengabdi Setan pertama yang gue tonton pas gue SMP kelas 7 kayaknya, gue jatuh cinta dengan Joko Anwar. Gak, maksudnya gue jatuh cinta dengan karya-karyanya. Jadi dengan pertama kali gue lihat pengumumannya yang dia kerjasama dengan MGM, gue lihat cast-castnya baru-baru kan, cast-cast anak muda. Terus gue tunggu lama dan akhirnya trailernya rilis. Gue lihat trailernya dan itu film apaan? Tapi yang bisa kita tangkap sih ya itu film ngebawa isu yang kita udah tahu sendiri, isu kerusuhan yang menimpa kawan-kawan kita kaum Tionghoa. Ini Cina. Itu sepertinya isu yang ingin diangkat Joko Anwar di film ini. Jadi film ini dari sinopsis juga dan juga ada di trailer ya, kita udah bisa nebak, menceritakan tentang seorang guru yang sebenarnya dia nyamar lah jadi guru gitu di sebuah sekolah SMA Duri. Itu adalah sekolah buangan anak-anak nakal. Nah dia di situ tuh ingin mencari anak dari kakaknya. Jadi ada sebuah misi lah itu. Secara cerita sangat gue suka film yang dari trailer itu gue nggak expect bahwa ceritanya bakal kayak gini gitu. Karena kita lihat di trailer kan yang ditampilkan dunianya massive, yang ditampilkan actionnya massive gede gitu. Dan setelah kita nonton filmnya ternyata premisnya sangat simple, premisnya sangat kita bisa pahami dan kayak momen-momen yang dibawa seperti kerusuhan itu kayak seperti pemicu hal-hal di film ini terjadi gitu. Pemicu karakter-karakter di film ini ingin berbuat apa seperti itu. Dari opening film ini juga kita udah dikasih lihat langsung terhadap dunianya ya kan, dunia yang terjadi itu seperti apa, bahwa Joko Anwar sendiri udah jelasin bahwa dunianya ini tuh dystopian Indonesia lah. Jadi Indonesia ketika tahun 2009 ada kerusuhan besar ya kan, ketika negara kita lagi diambang kehancuran, dan setting di film ini dari pertama ke akhir itu di tahun 2027 di masa depan Indonesia. Apabila Indonesia orang-orangnya kayak banget semua. Untungnya kita sekarang di 2025, dari 2009 sampai 2025 sekarang masih aman ya, masih baik-baik saja. Semoga akan seterusnya seperti itu. Dari segi cerita dan face di film ini itu nggak kerasa lama. Bahkan gue nonton film ini nggak terasa lama karena Joko Anwar terus menambahkan elemen drama yang menarik untuk support kita memahami karakternya gitu. Kayak setiap karakter Edwin, setiap karakter Jeffrey, karakter Diana, karakter Kristo itu memiliki dramanya masing-masing, memiliki ketakutan, memiliki desire-nya masing-masing yang jadi support untuk karakter-karakter mereka melakukan perbuatan apapun di film ini gitu. Kayak Edwin, kenapa dia melakukan ini? Ya karena Joko Anwar telah menjelaskannya di sebelumnya gitu. Ada di openingnya, ada background story untuk karakternya dan sebagainya. Untuk karakter-karakter yang tanda kutip antagonis lah gitu, itu juga kita feel gitu, kita bahwa merasakan karakter ini memiliki background story atau background cerita gitu. Jadi karakter-karakter utama yang ada di film ini itu ada Edwin yang diperanin oleh Morgan Smash yang kita liatin dia cenut. Anyway ya, Morgan Oy memerankan karakter Edwin, dia guru pemeran utama di film ini. Terus ada Omara N. Estegulal memerankan karakter Jeffrey, dan ada Andi Arfian Tony bukan Kristo di film ini. Yang gue ingin apresiasi lagi sama film ini itu yang tadi gue udah mention di awal, world design-nya atau dunia yang ditampilkan Joko Anwar. Kita tahu gitu dia syutingnya Blok M gitu. I mean come on, disulap menjadi sebuah keadaan kota Jakarta lah ya, kota Indonesia metropolitan yang udah bener-bener kacau. Apalagi di opening film, tapi lo mesti nonton di opening filmnya, kita ditampilin banget sama dunianya, bener-bener ditampilin. Itu bener-bener chaos dan kelihatan bukan kayak Indonesia sih. Kita ngerasa itu Indonesia, ini Indonesia banget gitu. Cuman ada kesan Hollywood yang ingin Joko Anwar bawa mungkin ke film ini. Jadi massive scale kayak
crowdnya, jalanannya, terus berantakannya itu very dystopian Hollywood gitu. Karena mungkin kita belum pernah ngelihat film Indonesia distopia kayak gimana gitu. Jadi mungkin seperti itu. Secara sinematografi sih udah nggak bisa di denied lagi ya, ini sangat Joko Anwar sekali. Banyak shot-shot yang tapi gue tahu sinematografernya Pak Ical Tanjung, dia banyak ngerjain sinematografernya film Joko Anwar yang lain juga. Di film ini banyak banget shot-shot ikonik Joko Anwar gitu, kayak panning kamera yang rada ambigu gitu, memperlihatkan kondisi karakternya, dan panning ke sebelah padahal nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang terjadi, tapi tetap di panning untuk menjelaskan sebuah konteks, tapi kelihatan ambigu karena nggak ada yang terjadi gitu. Banyak long shot yang nunjukin scale dunianya. Sekali lagi Joko Anwar bener-bener selain bagus banget nge-build karakternya, dia bagus banget nge-build dunianya secara set design maupun secara set design maupun sinematografi. Itu perlu diapresiasi. And that's it. I think kesimpulannya mungkin terakhir, film ini worth it untuk ditonton karena sangat jarang di Indonesia ada film cool, action, bully, anak-anak nakal, bocah berandal, tapi digabung dengan dunia dystopian. Itu malah nggak ada gitu. Kayaknya nggak ada di Indonesia film seperti ini dengan konsep cerita seperti ini. Dan ini juga ngebawa isu yang emang sekarang, ya mohon maaf ya, sekarang sepertinya sangat banyak di Indonesia ya, isu-isu kekerasan, isu-isu kerusuhan, rasisme, sistem pendidikan kita yang berdampak ke karakter-karakter di film ini. Dan bisa aja karakter-karakter di film ini itu ada di dunia nyata dan sudah ada memang karakter-karakternya. Itu sih yang membuat film ini terasa sangat dekat sama kita, karena selain ini dunia yang dibawa ini sangat distopian, dan sekolahnya emang bener-bener set desainnya berbeda dan sangat Hollywood, tapi kita berasa bener-bener dekat karena pertama, this is true event ya kan, banyak unsur-unsur di film ini yang terjadi di dunia nyata, seperti ya kerusuhan itu yang terjadi saat tahun 98. Terus ada pembulian, ada kekerasan, saling bacok-bacokan, ada kerusuhan warga, itu kan benar terjadi di sekitar kita. Dan kayaknya kalau lu nonton film ini lu bakal ngerasa relate, dan emang sepenting itu pendidikan. Asik. Ya pokoknya gitu review gue untuk film ini, dan ini worth it ditonton. Good job untuk Joko Anwar dan Clemency Pictures dan tim lainnya. Gue nunggu untuk karya-karya lu berikutnya. Anyway, ini channel pertama, channel baru, dan ini video yang baru gue post. Jadi channel ini bakal ngepost review film atau pembahasan film kalau gue mungkin ada waktu, dari perspektif gue ya. Jadi disclaimer, ini pendapat gue sendiri, gue nggak dibayar, ini perspektif gue. Apa yang gue rasain, apa yang gue alami saat gue menonton film akan gue curahkan di video ini. If you like it, that's good. You like it. If you don't like it, that's fine. Lu mau subscribe silakan, mau like silakan. And mungkin gue bakal terus upload, mungkin, I don't know. Yeah, that's it I think. Fuck off.